karena polarisasi karena pemilu kemarin belum selesai? Bisa saja, tapi kita melihat persoalan itu, lihat substansi kritik. Sekarang kita ambil contoh baliho mahasiswa minta maaf dengan segala kalimatnya, gitu kan? Apakah itu wajar dalam situasi seperti ini? Sangat balik pesan itu, yaitu kekecewaan mereka. Maka orang minta maaf biasanya karena kecewa kan? Salah satu orang minta maaf karena kecewa. Jadi minta maaf, sangat wajar. Tetapi apakah semua warga negara Indonesia seperti mereka? Enggak juga. Dibiarkan tidak baik, diluruskan juga tidak baik. Ukuran lurus itu apa? Kan gitu. Dari pihak sana itu lurus, dari pihak sana tidak lurus. Yang baik adalah terbuka, dialog dari perspektif. Halo Tribuners, kembali di program Unfocus Tribunnews bersama saya Adila Rizna. Tribuners, spanduk bertuliskan surat permohonan maaf yang mencatut nama Universitas Gadjah Mada mendadak viral dan memicu polemik luas di publik. Adapun isi pesannya dianggap menyindir pemerintahan Prabowo Gibran, bahkan memunculkan narasi penyesalan karena dianggap membiarkan pasangan tersebut memimpin Indonesia. Adapun aksi ini langsung menuai pro dan kontra. Lalu bagaimana membaca fenomena ini dari sisi komunikasi politik? Akankah simbol kampus seperti UGM begitu kuat mempengaruhi opini publik? Dan apakah kemunculan spanduk ini mencerminkan keresahan politik yang lebih besar di tengah masyarakat? Kita akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik Emrose Sihombing. Halo, selamat malam Bang Emrose. Selamat malam Mbak Nila, selamat malam teman-teman redaksi di Tribun dan para pendengar pemirsa Tribuner di seluruh dunia. Oke, bagaimana kabarnya Bang Emrus pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Nila sehat. Oke, baik seperti yang terlihat di layar kaca ini ya Bang. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Bang Emrus sebagai pengantar, bagaimana Anda melihat kemunculan spanduk permohonan maaf yang mengatasnamakan UGM tersebut? Baik, inilah suatu bukti atau fakta bahwa belum terjadi dialog kebangsaan yang harusnya dimotori oleh Badan Komunikasi Pemerintah. Karena Badan Komunikasi Pemerintah ini harus melakukan komunikasi dua arah. Nah, berarti ada sesuatu ketidakpuasan daripada penyelenggaraan pemerintah kita sehingga teman-teman mahasiswa membuat spanduk mohon maaf tersebut. Kalau kita lihat dari aspek mohon maaf, misalnya seperti yang diucapkan, padahal mereka bukan pemerintah, kan begitu. Jadi ada suatu kekecewaan mereka terhadap pemerintahan ini. Padahal pemerintahan kita bisa saja ada keberhasilan-keberhasilan kan, tapi ada juga disertai kekurangan-kekurangan. Jadi munculnya pesan atau spanduk atau baliho minta maaf ini bahwa belum optimalnya atau bahkan boleh jadi belum terjadi bahwa pengelolaan komunikasi publik pemerintah yang dimotori oleh Badan Komunikasi Pemerintah dengan tanda kutip nakodanya saudara Muhammad Kodari belum berjalan. Harusnya saudara Kodari sebagai kepala Bakom kita lebih proaktif menyimak, memahami ada apa yang terjadi di opini publik. Kita melihat bahwa universitas negeri yang selama ini lebih tanda kutip lebih kencang memberikan kritik terhadap pemerintah, harusnya kepala Bakom lebih berdialoglah kepada mereka, gitu ya. Karena boleh kita katakan universitas lain di negeri lainnya kan tidak intensif ini. Nah, harusnya Kepala Bakom melakukan pendekatan-pendekatan dalam arti yang positif, berdialog. Sehingga boleh jadi teman-teman mahasiswa yang membuat pesan minta maaf tersebut sebagai tindakan sarkastis atau katakanlah menyindir, nah harusnya itu bisa didekati mereka dalam arti yang positif sehingga berdialoglah. Karena menurut saya banyak kok
karya-karya pemerintah, program pemerintah yang berhasil, disertai juga program-program yang perlu mendapat pengawalan secara kritis dari teman-teman mahasiswa, pengamat, kritikus, maupun para akademisi. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini sebagai bentuk cintanya loh kepada pemerintahan Prabowo Subianto sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk bangsa dan negara. Karena tidak mungkin kita harapkan kritik itu datang dari partai koalisi, menteri-menteri dari partai koalisi. Nah, harusnya Kodari melakukan komunikasi dua arah. Coba kita lihat dalam pidato Prabowo kemarin, ya kan, di era APBN itu sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu mengatakan menghargai kritik daripada Megawati kan dan PDI. Maksud saya kritik dari PDI. Tapi Megawati dinilai sebagai sosok pemimpin yang tanda kutip menolong menolong Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo Subianto, saya dalam hari itu lupa saya kalimat yang dilakukan adalah pada posisi yang tidak begitu baik, tetapi dengan peran Megawati dan diakui itu. Nah, artinya apa kita mengatakan bahwa Prabowo bukan anti kritik loh, gitu, bukan anti kritik. Jadi kalau boleh kita maknai pesan Prabowo terlunta-lunta kan kira-kira gitulah maknanya. Tetapi peran Megawati. Nah dikemukakan di ruang publik loh. Disampaikan dia berterima kasih kepada kritik daripada kader-kader PDI Perjuangan. Kenapa? Sahabat yang baik adalah sahabat yang memberikan kritik yang sangat tajam demi menyelamatkan sahabat. Tapi memuji-muji yang boleh jadi dilakukan oleh menteri dari partai koalisi itu bisa bisa membuat posisi Prabowo tidak baik di tengah publik karena dibiarkan ada kekurangan. Karena apa? Prabowo mengakui kok bahwa ada kekurangan di sana sini kan. Untuk itulah saya berpendapat Bakom pimpinan Muhammad Kodari harus berperan komunikasi dua arah. Tidak sekedar membela pandangan-pandangan atau program pemerintah. Itu satu arah itu. Top down itu. Harus top down dan bottom up. Nah, harusnya bisa dilakukan itu pendekatan dengan para mahasiswa. Misalnya sudah diumumkan seperti ini, gitu ya. Harusnya dia mengatakan kepada UGM, kalau boleh usul ke UGM deh. Jangan diturunkan itu, biarkan aja. Saya akan ajak teman mahasiswa itu berdialog. Kan pihak UGM menurunkan kan baliho itu karena tidak sesuai lokasi itu peruntukan, kan gitu. Harusnya Bako mengatakan yang teman-teman manajemen UGM mohon berkenan untuk itu tidak diturunkan karena itu adalah sebagai kebebasan berpendapat. Itu yang harus disampaikan. Lalu Bakom langsung ke Jogja, ke UGM mengajak mahasiswa itu berdialog. Nah, bisa saja Kepala Bakom membawa menteri tertentu yang terkait dengan kira-kira apa yang dikritik oleh mahasiswa. Misalnya, bisa dia mengajak enggak karena menyesal mohon maaf atas terpilihnya begitu kan? Bisa saja mengajak ketua KPU berdialog. Bagaimana proses pemilu yang lalu? Bisa saja mengajak hakim Mahkamah Konstitusi yang terkena sanksi pelanggaran etika itu. Bisa saja mengajak hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah pensiun kan diajak aja ke sana sehingga terbongkar semua karena pada saat situasi keadaan kita seperti ini yang boleh dikatakan dipertanyakan orang demokrasi kita yang di tengah ekonomi kita tidak baik, yang terbaik adalah komunikasi keterbukaan. Buka saja semua, mari kita cari jalan keluar dan itu sudah diperankan oleh Dudung Abdul Rahman sebagai kepala KSP. Dia katakan begini, saya akan temuin rakyat untuk mendengar pendapatnya. Tidak ada dusta, tidak ada sandiwara-sandiwara, tidak ada drama. Bagus. Jadi Bapak Dudung Abdul Rahman ini sosok yang seperti ini harusnya dilakukan oleh semua menteri, dilakukan oleh Ketua Bakom, Kepala Bakom. Jadi Dudung Abdul Rahman sebagai teladan atau contoh bagi para pembantu presiden
karena Dudung juga pembantu presiden kan di kepala KSP. Ini yang harus dicontoh, berdialog, terbuka demi bangsa dan negara. Jadi artinya kalau itu dialog seperti itu, didengarlah mahasiswa itu. Kenapa sih? Bagaimana sih proses pemilu? Bagaimana sih pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi oleh hakim? Pengundang aja hakimnya itu. Termasuk siapa itu pamannya kan sudah pensiun ya, pamannya Gibran kan diundang menyampaikan, diundang juga yang sudah keluar, ada itu lupa saya, yang sempat dia ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi yang ada sekarang hakim-hakimnya maksud saya. Nah itu diundang berdialog sehingga bisa terbuka ke komisioner KPU juga karena menyangkut pemilu kan, terkait dengan pemilu gitu, karena mereka menyatakan bahwa minta maaf atas terpilihnya kan proses kepemiluan. Dan Menteri Hukum masa pemerintahan sekarang dan Menteri Hukum masa pemerintahan yang lalu, ya kan, masa pemerintahan yang lalu pada saat pemilu itu kan pemerintahan Jokowi, Menteri Hukumnya kan, Hukum dan HAM-nya Yasona Lauli. Wah menarik, seperti yang dilakukan oleh dialog kepada publik, yaitu Mahfud MD kan, ada beredar videonya kan, berdialog terbuka seperti itu. Mahfud MD bersama Rocky Gerung, bersama sosiolog dari UGM itu, dan apa lagi si Islah, Bapak Mas Islah gitu ya, Barawi. Ini jalan yang terbaik. Jadi kita contohlah apa yang diucapkan oleh Bapak Dudung Abdul Rahman. Mari kita terbuka tanpa ada sandiwara, tanpa ada drama. Baik Bang Emrus, adapun publik melihat ini itu bukan sekedar kritik biasa, tetapi menggunakan simbol kampus besar yang memiliki sejarah kuat dalam gerakan politik dan reformasi. Dari sisi komunikasi politik ini, Bang Emrus, seberapa besar kekuatan kritik lewat simbol seperti ini? Saya pikir di masa sosial media sekarang, karena itu kan langsung menyebar, virus, viral kan gitu, langsung menyebar. Saya kira kekuatannya sangat luar biasa. Dan disampaikan juga di berbagai sosial media. Saya berpendapat, ada kan kekuasaan di Arab sana jatuh karena dimulai dari Facebook kan? Itu loh. Jadi kita saatnya sekarang adalah jangan menganggap remeh pesan-pesan komunikasi. Jadi pengaruhnya sangat dahsyat. Kalau itu terjadi kapitalisasi oleh orang-orang tertentu, sehingga bisa menimbulkan persepsi kurang produktif bagi pemerintah, di tengah pemerintah sedang berjuang sekarang memperbaiki ekonomi kita. Iya kan? Nah, oleh karena itulah saya kira pengaruhnya sangat kuat. Untuk itulah Bakom kita bekerjalah, proaktiflah, jangan reaktif, memberikan sanggahan tanggapan yang sudah ditanggapi oleh orang. Harusnya kepala Bakom kita harus menjadi leading sektor. Jadi isu-isu diangkat sebelum isu lain muncul. Isu-isu artinya yang positif bagi bangsa dan negara. Boleh nggak diangkat misalnya isu yang positif? Gitu ya, diproduksi sedemikian rupa. Gitu ya. Kita ambil contoh deh sederhana. Tentang film Pesta Babi. Di situ film dokumenter menjelaskan kekurangan tentang pelaksanaan pembangunan di Papua. Nah, andaikanlah kepala Bakom kita orang komunikasi yang mengerti komunikasi, kompetensi komunikasi S1, S2, S3 komunikasi, kenapa tidak dibuat produksi film tentang pembangunan di Papua? Ada nggak pembangunan di Papua? Ada, saya mau buktikan. Dulu sebelum COVID saya ke Papua, saya dari Merauke menuju Bovendigul, gitu ya, menuju Bovendigul, itu jalannya itu lumpur. Mobilnya harus 4x4 jeep itu. Lama kami di perjalanan karena lumpur. Sekarang sudah diaspal loh. Ini keberhasilan. Bukankah adanya jalan raya, aspal, itu konektivitas antara penduduk. Pertumbuhan ekonomi akan produk-produk tertentu pertanian bisa dijual di tempat lain, di sesama di Papua misalnya. Ini kenapa tidak difilmkan dan pembangunan-pembangunan yang berhasil lainnya dalam bentuk atraktif, menarik. Jadi orang jadi nonton. Jadi itulah sebabnya maka penanggung jawab komunikasi bukan orang komunikasi.
Begitu. Karena kalau bukan komunikasi, orang komunikasi selalu apa? Mengcounter, ya kan? Ketika ada isu, di counter. Itulah yang saya sebut bahwa badan komunikasi pemerintah lebih cenderung sebagai ekor komunikasi, bukan leading sektor di bidang komunikasi. Idealnya harus leading sektor. Nah ini, jujur deh, saya terus terang, saya termasuk yang suka Papua. Saya berkali-kali, tahun lalu juga saya ke Papua kok. Gitu. Saya paling senang saya menuju Papua. Dua tujuan yang paling saya senangin, gitu ya. Hanya dua di Indonesia. Itu adalah subjektivitas saya ya. Pertama, pulang kampung tempat kelahiran saya, mengenang masa lalu saya di Aceh, gitu kan. Dan ke Papua. Bayangkan, saya suka dari ujung barat sampai ke ujung timur. Luar biasa kok. Kunjungilah Aceh, kunjungilah Papua. Saya kira sangat luar biasa. Artinya saya tahu di Papua. Bahkan ketika saya sampai di Bovendigul, di situ ada patung Bung Hatta. Sampai patung Bung Hatta itu menunjukkan ini adalah negara Indonesia. Begitu. Ini negara ditunjuk sedemikian rupa. Oke, demikian. Oke, baik Bang Emrus. Seperti yang Bang Emrus sampaikan tadi, di era media sosial seperti sekarang ini, apakah aksi simbolik seperti spanduk justru lebih efektif dibanding demonstrasi konvensional? Saya kira dua-duanya efektif ya. Karena kenapa? Karena demonstrasi konvensional ke lapangan juga kan diliput oleh media juga, oleh sosial media juga kan. Tidak ada lagi demonstrasi sekarang yang konvensional ke lapangan tanpa disertai dengan TikTok. Jadi begitu gampangnya memasukkan. Jadi dua-duanya menurut saya tetap efektif. Untuk itulah manajemen komunikasi pemerintah tidak sekedar merekrut daripada homeless media sosial itu, bukan. Tetapi mereka harus aktif memproduksi pesan dan menyampaikan melalui sosial media. Karena menurut saya sumber daya komunikasi pemerintah itu sangat luar biasa loh. Kalau saya andaikan dibandingkan Ibu, sumber daya komunikasi pemerintah dibanding sumber daya mahasiswa yang bikin baliho itu, mana lebih banyak, lebih kuat, lebih banyak secara kuantitatif dan lebih apa secara kualitatif? Pemerintah, ya kan? Bandingkan juga sumber daya komunikasi yang dimiliki oleh yang memproduksi pesan film Pesta Babi dibanding dengan sumber daya komunikasi pemerintah, lebih hebat. Coba cek dulu. Jabatan kepala Bakop itu kan setingkat menteri. Mobil dinasnya, program apa, anggarannya. Belum lagi anggaran-anggaran komunikasi di instansi-instansi lain. Tinggal bagaimana mengorkestrasi. Di situ persoalannya. Jadi kelemahan di bidang pengelolaan sumber daya komunikasi pemerintah yang menurut saya tidak baik, tidak optimal, sehingga terjadi begini. Masa sumber daya komunikasi yang lebih hebat pemerintah kalah dibuat oleh mahasiswa UGM tentang baliho itu, iya kan, diviralkan. Nah ini menurut saya kira Bapak Presiden Prabowo Subianto perlulah mengevaluasi supaya kepala badan komunikasi itu orang komunikasi. S1, S2, S3 komunikasi. Kenapa? Karena diperlukan kompetensi komunikasi. Diperlukan manajerial bidang komunikasi. Diperlukan leadership komunikasi. Karena manajerial komunikasi dan leadership komunikasi kan terkait dengan kompetensi kan? Bagaimana dia mengelola komunikasi, kompetensinya bukan komunikasi. Bagaimana dia memimpin leadership komunikasi, padahal kompetensinya bukan komunikasi. Jadi saya, sorry to say, saya katakan sebagai pertanggungjawaban akademik saya harus sampaikan ini ke ruang publik. Supaya penanggung jawab komunikasi itu adalah S1, S2, S3 komunikasi dan punya posisi di ruang publik. Banyak itu Ibu. Mau saya sebut namanya. Tapi belum tentu dia mau kalau ditawarkan. Mudah-mudahan dia mau. Effendi Ghazali misalnya. Saya kira banyak. Dan pakar-pakar banyak di universitas-universitas negeri. Saya tidak mau menyebut universitas swasta ya. Nanti jadi promosi gitu kan. Negeri lah karena itu milik bangsa kan. Jadi oleh karena itulah di situ kelemahannya kita. Pengelolaan komunikasi kita. Aduh sayang sekali. Demikian.
Baik, Bang Emrus, menurut Anda, apakah aksi simbolik seperti ini merepresentasikan keresahan publik yang lebih luas atau sebenarnya hanya suara kelompok tertentu saja? Saya kira itu perlu melakukan penelitian ya. Hmm. Apakah suara publik atau suara kelompok mereka saja. Tetapi di tengah demokrasi kita mulai daripada pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi, umur calon wakil presiden, ya kan? Ada perubahan, bahkan muncul apa namanya konsep apa itu anak haram konstitusi, gitu ya. Saya kira kita harus lihat itu. Baru kemudian kita lihat selama pemilu kita berlangsung, pemilu nasional pilpres kan diwarnai wacana kecurangan kan. Ketika Pak Prabowo dulu kalah dengan Jokowi, ada kan wacana kecurangan pemilu kan? Kemarin juga ada. Berarti ada sesuatu yang nggak beres dalam kepemiluan kita. Mau solusi nggak, Bu? Solusinya adalah supaya tidak ada lagi kecurangan-kecurangan wacana itu, baik ketika Prabowo kalah maupun ketika Prabowo menang yang mewacanakan pihak lain kan? Itu selalu diwarnai loh. Gampang untuk menyelesaikan itu, gampang sekali. Boleh kita memilih melalui iktp kita. Sudah, masih ada waktu 3,5 tahun. Semua 17 tahun ke atas atau sekitar sekarang berumur berapa ya? 15 lah sekarang ya, karena 17 yang akan datang kurang lebih. Mereka disiapkan KTP mereka. Pas dia 17 tahun nanti yang kurang 17 tahun, langsung punya KTP. Datang ke Dukcapil. Daftarkan sekarang walaupun umurmu belum mencukupi. Pas kau 17 tahun datang ke Dukcapil, Dirjen Dukcapil, pendudukan apa? Direktur Jenderal Kependudukan dan Sipil. Nah, datang ke sana. Jadi dia daftar mereka yang sudah 17 tahun tinggal ngambil, bisa daftar bagi online, yang belum kasih namamu datamu sehingga tanggal sekian kamu sudah punya KTP. Misalnya tahun depan dia 17 tahun. Datang, sudah langsung ngambil KTP. Dalam bentuk iktp yang bisa kita memilih melalui iktp, di tab. Nah, kalau di tab 2 kali langsung di cancel, langsung di delete atau apapun namanya. Ada teknologi. Nah, maukah pemerintah kita melakukan itu? Itu bisa. Jadi tidak ada lagi ditengarai kecurangan-kecurangan. Karena ada kecenderungan setiap pemilu selalu diwacanakan kecurangan. Biasanya yang mensounding itu pihak-pihak yang pendukung yang kalah. Bisakah itu benar? Bisa. Bisakah itu salah? Bisa. Tetapi tanpa mempersoalkan salah benar isu itu, sudah kita perbaiki dengan iktp. Wah, luar biasa. Kalau pakai tab kita dari rumah, Ibu, iktp, bisa nggak kita KPU dihapus saja? Karena nggak ada lagi kecurangan, kan? Tidak lagi penyelenggara pemilu, tidak ada cetak apa namanya? Cetak kartu suara, menghitung suara. Sudah komputerized semua. Tidak perlu lagi Bawaslu. Hapus Bawaslu. Hapus KPU. Nah, baru teknologi menjawab. Nah, pertanyaan mungkin Ibu, apakah semua nanti penduduk Indonesia bisa melakukan? Bisa. Jemput bola KTP itu kan, di seluruh Indonesia. Diberikan tanggung jawab itu membuat KTP Pemda setempat. Kalau Pemdanya atau camatnya tidak membuat KTP, biarpun di dusun-dusun, gitu ya, camatnya itu diganti aja itu oleh gubernur. Lalu, apakah mereka punya handphone? Kan begitu. Nah, disiapkan di kantor desa beberapa fasilitas teknologi yang seperti handphone yang bisa di-tap. Datang ke situ tap, pulang. Mana tahu dia belum ada punya teknologi. Bisa kita lakukan, Ibu. Jadi sehingga kecurangan-kecurangan itu sudah tidak ada. Apakah mau pemerintah melakukan political will itu? Ini persoalan kehendak politikal. Dengan demikian, maka akan tidak ada lagi protes-protes semacam ini kan. Tidak ada lagi menyesal gitu kan. Karena penyesalan ini, atau katakanlah minta maaf ini, salah satu didrive oleh wacana selalu munculnya kecurangan pemilu. Wacana cek dari setiap pemilu ada itu, wacana itu. Demikian. Oke, baik Bang Emrus. Anda sebagai pakar ID, dalam perspektif komunikasi politik, apakah narasi permohonan maaf telah membiarkan Prabowo Gibran memimpin bisa dibaca sebagai bentuk penyesalan politik sebagian kelompok masyarakat pasca Pilpres 2024 lalu, Bang? Saya kira ya, terutama mereka yang minta maaf itu ya. Kalau kita lihat meta meaning, makna dibalik
pesan itu, yaitu kekecewaan mereka. Maka orang minta maaf biasanya karena kecewa kan. Salah satu orang minta maaf karena kecewa. Jadi minta maaf sangat wajar. Tetapi apakah semua warga negara Indonesia seperti mereka? Enggak juga. Kan begitu. Tentu ada dong pemilih Prabowo Gibran. Saya kira itu saya kira ada kelompok masyarakat. Tapi ada kelompok masyarakat yang kecewa. Ada. Begitu. Saya kira itu karena soal sikap kecewa itu kan soal sikap setuju tidak setuju kan. Kecewa itu kan bagian dari sikap. Bisa enggak ketika kita sudah memilih sesuatu, setelah kita pilih kita kecewa, boleh dong. Misalnya kita beli pakaian. Oke? Sudah kita beli sesuai harapan kita, pakaian ini adalah akan begini, pakaian ini bagi saya. Ternyata cepat sobek misalnya. Harganya tinggi. Kecewa enggak? Saya kira bisa saja. Jadi kecewa ini bisa saja dari orang yang tidak memilih Prabowo Gibran dan dari orang yang memilih Prabowo Gibran. Bisa saja kecewa itu. Nah, jadi oleh karena coba di teman-teman wartawan ya, saya menyarankan melakukan investigative reporting. Adakah orang-orang yang kecewa karena sebelumnya tidak memilih Prabowo Gibran jadi lebih kecewa? Saya kira bisa saja terjadi itu. Kalau itu kecewa masih wajar. Karena apa? Dia tidak memilih. Iya kan? Tapi adakah yang memilih mereka menjadi kecewa? Ini yang menjadi permasalahan. Dilakukan aja investigatif. Wartawan punya hak untuk itu. Sehingga menunjukkan fakta. Oh ternyata. Nah itu bisa ternyata kecewa. Sekalipun memilih. Kan itu pendekatan kualitatif. Sekalipun 2 atau 3 orang atau 10 orang yang kecewa, tidak boleh digeneralisasikan. Karena itu pendekatan depth interview yang dilakukan oleh wartawan dengan investigative reporting. Seharusnya memang yang bagus itu, yang tidak memilih, semakin mendukung, kan begitu, Prabowo Gibran. Wah, walaupun saya tidak memilih dia, bagus sekali program, saya setuju. Yang memilih semakin kuat lagi dukungannya, itu yang terbaik. Jangan sampai bergeser menjadi kecewa. Tidak memilih kecewa, yang memilih kecewa, itu tidak baik. Yang bagus itu yang memilih dan yang memilih menjadi semakin kuat dukungannya kepada Prabowo Gibran karena programnya. Misalnya contoh bahwa nilai rupiah kita jadi 10.000. Wah bangga nggak kita? 10.000 dolar, 10.000 rupiah per dolar. Saya kira masyarakat akan mendukung. Tapi sekarang 17.500 bahkan sudah 17.600. Berarti terdepresiasi rupiah kita. Maka yang merasakan itu siapa? Orang desa kan? Termasuk orang desa. Sudah banyak itu diperbincangkan itu. Jadi oleh karena itulah bagaimana mengorkestrasi pemerintahan kita ini semakin masyarakat semakin banyak mendukung. Tetapi saya harus jujur mengatakan bahwa kekurangan pemerintah atau keadaan ekonomi kita sekarang tidak karena hanya saja kebijakan atau program Prabowo Subianto. Ini termasuk dampak daripada pemerintahan 10 tahun sebelum Prabowo Subianto di mana membengkaknya utang kita. Karena jatuh tempo kan, bayar pokok angsuran dan bunga, baru kemudian terjadi mega korupsi di masa pemerintahan Jokowi di Pertamina yang diduga hampir 1.000 triliun yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Ini masalah. Jadi korupsi kita sangat luar biasa, maka sangat tepat Prabowo Subianto kejar koruptor itu sampai ke Antartika, sampai ke ujung gurun pasir terjauh. Kejar, tangkap itu koruptor itu semua. Supaya bisa kembali uangnya juga dan sekaligus memberi efek pendidikan orang tidak atau edukasi atau pendidikan lah, pelajaran bagi para yang lain untuk tidak melakukan perilaku koruptif. Demikian. Lalu Bang Emrus, apakah publik Indonesia saat ini memang lebih mudah dipengaruhi oleh komunikasi politik yang emosional dan simbolik dibanding narasi rasional? Baik, saya setuju itu. Yang emosional daripada rasional. Bukankah orang punya perasaan, Ibu? Ya, apalagi yang bersifat emosional mewakili dirinya. Ya kan? Mewakili dirinya loh, perasaan itu. Langsung itu didukung itu. Gitu. Misalnya, siapa sih secara emosional tidak mendukung atau tidak mendukung lah terhadap
rupiah kita anjlok, kan gitu. Karena menyangkut emosionalnya perasaan dan ibu rumah tangga di dapur kan. Karena biayanya akan merasakan ibu sendiri sebagai perempuan, saya pikir pasti ada unsur emosional, ketidaksukaan rupiah kita turun kan, ketidaksukaan kita. Tapi andaikan rupiah kita jadi 10.000 per dolar, emosional juga, bangga dong. Senang sekali saya dengan pemerintahan sekarang. Rupiah jadi harga menjadi murah. Bahkan ada lagi yang berpendapat, justru dengan nilai rupiah kita turun, udah muncul loh itu, bahwa ini kesempatan untuk ekspor. Betul, setuju saya ekspor bahan-bahan pertanian gitu kan. Karena akan nilai barang kita bisa lebih murah di pasar internasional. Tapi pertanyaan kritikal kita, mana lebih baik secara kebangsaan? Secara kebangsaan tidak hanya mendorong ekspor saja dong. Jadi harus dilihat secara komprehensif. Mana lebih baik bagi bangsa dan negara? Nilai rupiah kita naik terhadap dolar dan pertumbuhan ekonomi kita 5,61% atas dasar ekspor. Bukankah itu lebih baik? Iya dong. Jadi jangan misalnya apa yang mereka katakan itu sebagai antitesis, betul. Tetapi jauh lebih baik bangsa ini, nilai rupiah kita naik menjadi 10.000 atau 12.000 per dolar Amerika, dan pertumbuhan ekonomi naik atas dasar ekspor, bukan atas dasar konsumsi. Wah, kita bersorak, kita hebat, kita menjadi macan Asia. Gitu loh. Saya melihat ada di TikTok itu, bahkan seorang profesor doktor itu, nama terkenal itu, saya tahu orangnya itu. Bukan salah omongannya, tetapi melihat dari satu titik. Titiknya apa? Ekspor, kesempatan mengekspor, bisa lebih mudah. Betul, tapi kita harus melihat mana yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya tetap berpendapat, yang terbaik bagi bangsa dan negara adalah nilai rupiah kita menguat menjadi 10.000 atau 12.000, dan pertumbuhan ekonomi misalnya 5,16 atau 6% atau 8% atas dasar ekspor barang dan jasa. Wah, baru hebat Indonesia. Sehingga uang itu bisa kita gunakan apa? Gaji guru bisa dinaikkan kan? Menjadi 300%. Tidak hanya gaji hakim yang 300%. Karena menurut saya gaji guru yang lebih baik naik dibanding hakim. Gaji guru lebih baik lebih tinggi lebih mahal, lebih tinggi dibanding orang yang kerja di Pertamina. Lebih baik gaji guru lebih banyak dibanding orang kerja di pajak. Saya siap berdebat dengan Dirjen Pajak itu. Saya siap berdebat dengan Dirut Pertamina. Karena apa? Karena gaji guru harus ditingkatkan semaksimal mungkin dibanding profesi lain. Kenapa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapa aktor orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa? Semua kita, tapi yang lebih bertanggung jawab guru. Bukan pegawai Pertamina, bukan direksi BUMN, bukan komisaris BUMN. Salah itu. Tidak adil itu. Di konstitusi ada itu. Jadi janganlah bikin guru itu, dosen dan pendidik itu gajinya lebih kecil, penghasilannya lebih kecil. Bahkan ada saya baca di media, tolong konfirmasi Bu ya, dikonfirmasi. Ada kan sampai 500.000 per bulan atau berapa itu? Cek dulu deh. Ada itu, aduh menyedihkan. Bagaimana sumber daya manusia kita bersaing dengan gaji guru yang seperti itu? Sederhana. Kalau gaji guru besar, banyak nggak sumber daya manusia kita nanti orang-orang pintar menjadi dosen, menjadi guru kan? Iya. Berbondong-bondong jadi guru. Kalau gaji guru SD itu misalnya sama dengan gaji yang ada di Pertamina, 30 juta. Bahkan saya melihat, saya dapat info, orang yang sudah, orang sakit, pegawai Pertamina Ibu, ditanggung biaya pengobatannya Bu. Guru ditanggung nggak? Waduh, janganlah. Kita berprinsip pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan bagi pegawai Pertamina, pegawai pajak, pegawai apa lagi, bea cukai. Aduh, ini kesalahan. Untuk itulah saya menyarankan kepada Prabowo Subianto, sudah ambil keputusan radikal yang positif. Tingkatkan gaji guru, minimal gaji guru 30 juta per bulan di semua tingkatan. Harus begitu. Demikian. Oke, baik Bang Emros.
Lalu terkait dengan spanduk yang viral dari UGM ini, ada yang menilai pencatutan nama kampus bisa berlebihan dan menyeret institusi pendidikan ke arena politik praktis. Menurut Anda di mana batas antara kebebasan berekspresi dan penggunaan simbol institusi? Baik, justru saya mengatakan UGM itu harus melihat tidak sekedar normatif, tidak sekedar aturan yang mengatakan itu tempat itu tidak diperuntukkan untuk itu, kan itu normatif. Mhm. Sebagai lembaga pendidikan harus melakukan tindakan yang sifatnya transformasi, tidak sekedar aturan. Biarkan mereka ditempel di situ kalau saya berpendapat, gitu ya, sebagai kekecewaan mereka. Tetapi pihak UGM bisa mengajak dialog mahasiswa diliput oleh media, gitu kan? Mengapa sih anak-anakku menempelkan itu? Apa sih kekecewaanmu? Dan tentu mengundang pihak pemerintah pusat. Menarik, gitu. Karena apa? Mahasiswa UGM atau mahasiswa kita di seluruh Indonesia suatu saat kan akan menggantikan kami yang tua-tua ini. Ibu akan menggantikan kami pemimpin ini. Iya, mereka harus jangan disumbat kebebasan komunikasi mereka. Gitu dengan menurunkan baliho itu. Menurut saya sangat tidak bijak. Seharusnya diajak dialog. Gitu. Jadi kalau dikatakan katakanlah itu bukan peruntukan, itu namanya UGM sebagai lembaga hukum, bukan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus bijak, gitu kan? Harus bijak, Bang. Iya kan? Lembaga hukum hitam putih, tidak sesuai aturan. Institusi pendidikan harus bijak melihat persoalan itu. Jadi, kalau misalnya itu katakanlah melanggar hukum, misalnya, atau perlu, sedang aja, biar aja dilakukan suatu diskusi di UGM oleh pihak yang berkompeten menentukan itu tidak diperuntukkan atau katakan proses hukum misalnya. Jadi seharusnya menurut saya pihak UGM merangkul mahasiswa. Berdialoglah. Apa sih yang ada di hatimu anakku? Apa sih yang ada di hatimu sayang? Gitu. Jadi ayomi anak kita. Mereka bang masa depan kita loh. Kami yang sudah tua ini ibu. Tinggal tunggu waktu kok dipanggil. Dipanggil yang maha kuasa. Gitu, tumbuhkan kreativitas mereka, tumbuhkan keberanian mereka, tumbuhkan idealisme mereka. Toh menurut saya secara apa tidak ada yang dirugikan itu secara prinsip, misalnya kecuali ibu tindak kriminal ya, tindakan kriminal mohon maaf itu tidak bisa ditoleransi, pelecehan seksual misalnya, apalagi pembunuhan, perkelahian, boleh. Ini menyampaikan aspirasi mereka kok. Jadi ayomi, walaupun itu tidak sesuai diperuntukkan lokasi itu. Bijaklah sebagai seorang pendidik. Saya ambil contoh ibu. Misalnya, saya kan dosen. Peraturan di kelas saya 15 menit terlambat, tidak boleh masuk. Oke? Tapi ada mahasiswa datang, terlambat lebih dari 15 menit. Dijelaskan, karena jalan macet di luar dugaan, tabrakan dan lain-lain. Apakah peraturan itu secara normatif saya pertahankan? Udah 15 menit, saya tidak, I don't care. Mau tabrakan kau, mau apa mobilmu tersenggol, itu tidak bijak sebagai dosen. Aturan lo 15 menit. Kalau saya menegakkan peraturan tidak boleh masuk dong. Tetapi ketika alasan yang dibuat dan dia mau masuk, berarti ilmu bagi dia penting kan? Pengen dengar kuliah saya kan? Iya kan? Justru saya bangga loh. Dan andaikan saya beri diskresi itu boleh masuk, salahkah aku sebagai dosen ibu? Wah, peraturan 15 menit kok Emrus izinkan? Salahkah saya? Enggak. Ini contoh. Jadi pendidik itu harus bijak. Institusi pendidikan harus bijak. Kecuali mahasiswa saya melakukan tindakan kriminal, dia masuk, ibu, nendang pintu kan, plak, dia masuk. Wah, oh itu bisa kita diskusikan itu lebih ketat kan gitu. Nah inilah yang menurut saya institusi pendidikan dosen di UGM harus bijak. Jangan berbijak pada normatif yang kuantitatif, yang kaku itu. Nggak bisa begitu. Udah saya kasih analogi tadi kan, 15 menit aturannya, lalu saya tidak boleh masuk, saya bilang nggak bisa dong. Itu saya dosen yang salah itu. Nggak benar itu jadi dosen. Dengarlah mengapa dia terlambat 15 menit. Lalu juga harus saya bangga, dia masih ada ingin mendengar kuliah saya. Dia ingin pintar. Paling yang hilang 15 menit pertama misalnya kan. Gitu, itu harus kita hormati, harus kita hargai. Justru mahasiswa semacam ini bila perlu kita rangkul dia. Gitu ya, kalau dia laki-laki ibu, saking gemasnya saya rangkul dia.
karena aku bangga melihat dia sebagai mahasiswa. Tapi kalau perempuan ya janganlah, nanti salah persepsi orang gitu ya. Tapi artinya saya bangga dengan mahasiswa semacam ini. Jadi janganlah serta-merta membuat peraturan itu kaku, ditegakkan sedemikian rupa. Sekalipun peraturan itu tidak peruntukan untuk itu, gitu. Demikian. Oke, Bang Emrus. Sebelum closing masih ada 2 pertanyaan lagi dari saya. Boleh, boleh, boleh. Mhm. Oke, seperti kita ketahui, Bang Emrus memang kampus sejak dulu kan dikenal sebagai ruang kritik sosial dan politik. Apakah fenomena ini menunjukkan demokrasi masih sehat karena kritik tetap hidup, atau justru menandakan polarisasi politik pasca pemilu belum selesai? Baik. Bisa saja orang berpersepsi salah satu dari duanya. Mhm. Tidak salah. Karena akan orang mengatakan bahwa pemilu, wacana tentang pemilu, bahkan ini diwacanakan oleh pihak yang kalah. Kalau saya berpendapat begini, lihatlah substansi daripada kritik itu. Apakah itu karena polarisasi karena pemilu kemarin belum selesai? Bisa saja, tapi kita melihat persoalan itu, lihat substansi kritik. Sekarang, kita ambil contoh, baliho mahasiswa minta maaf dengan segala kalimatnya, gitu kan? Apakah itu wajar dalam situasi seperti ini? Sangat wajar. Kenapa? Dolar kita, rupiah kita anjlok. Baru kemudian mungkin orang ekonomi, baru kemudian utang kita ada rencana bertambah kan? Utang kita akan bertambah loh, udah diwacanakan itu 8.000 berapa, nanti cek deh. Ada bertambah lagi. Nah, kalau dihitung-hitung Ibu, utang kita itu sekian saya lupa angkanya. Aduh, mudah-mudahan tadi saya sudah baca. Dibagi masa pemerintahan Prabowo Subianto, katakanlah 400 hari atau berapa hari, bagi saja jumlah utang kita yang akan belum diutang, yang akan dibagi sejumlah hari masa pemerintahan Prabowo. Bisa saja per hari utang kita lebih dari 1 triliun per hari. Dibagi aja nanti Ibu ya, bagi jumlah hari, kelihatan itu. Padahal Prabowo pernah mengkritik enggak ketika dia menjadi bakal calon presiden, bahwa utang kita bertambah setiap hari 1 triliun. Nah ini bisa enggak dibagi jumlah utang yang akan kita utang, bagi jumlah hari, per hari berapa? Jangan-jangan lebih dari 1 triliun. Jangan-jangan mendekati 2 triliun per hari. Ini bisa nggak dikritik orang? Karena Prabowo dulu pernah mengkritik kan? Iya dong. 1 triliun per hari ada, saya udah cek itu. Sekarang dengan jumlah itu, jumlah hari, lihat aja. Dihitung dengan baik-baik nanti ya. Kalau boleh di pengantarnya nanti disebut aja itu di closing. Gitu biar kelihatan jumlah itu. Karena saya tidak siapkan dalam pikiran saya, karena tiba-tiba saja muncul. Oleh karena itulah, menurut saya, ketika soal kritik itu, lihatlah substansi pandangannya itu. Apakah dia punya agenda tertentu yang ada polarisasi dan lain, silahkan saja, bisa saja. Bukan tidak mungkin. Tapi kritiknya itulah dilihat sangat substansi. Jangan melihat orang siapa yang mengkritik, jangan melihat siapa yang dikritik, tapi lihat isi kritiknya. Itu jauh lebih baik. Sehingga kita ambil solusi-solusi terhadap kritik itu. Jadi jangan dibangun narasi-narasi, wah ini punya agenda politik polarisasi, bisa. Tapi substansinya lebih baik. Gitu, substansi kritik. Artinya untuk kita perbaiki. Prabowo sudah mengakui kok kritik itu sangat baik. Ya, dia merenung mau tidur gitu kan. Ya benar juga, berdasar juga. Andaikan ada orang mengkritik nanti, dari utang itu yang saya sebut, per hari jadi sekian, berdasar nggak? Hitung aja. Oh, dibandingkan dengan pernah diucapkan Prabowo, kita utang 1 triliun per hari. Berdasar nggak? Berdasar. Gitu. Tapi pemerintah bisa nggak menjelaskan kenapa kita minjam? Memang lebih dari 1 triliun per hari. Karena situasi ekonomi, katakanlah geopolitik dunia, iya kan? Minyak kita dari Selat Hormuz bermasalah karena belum bisa lancar, bisa dijelaskan aja. Sehingga lebih dari 1 triliun per hari utang kita, andaikan jadi ngutang, gitu kan? Wajar misalnya. Dijelaskan saja. Jadi sehingga orang bisa memahami kenapa fenomena ekonomi, fenomena politik itu cair Bu, berubah-ubah. Jadi sangat wajar dulu mengatakan begini, sekarang mengatakan begini nggak apa-apa. Asal dijelaskan kemengapaannya. Disitulah peran daripada
Bakom, penanggung jawab komunikasi, menjelaskan ini kepada publik. Betul utang kita sekarang per hari setelah saya hitung, sekian yang akan kita pinjam. Jadi per hari menjadi sekian. Tapi karena, itu dijelaskan. Salah satu jatuh tempo utang kita, di mana 10 tahun kemarin, kita ngutang banyak sekali, dan lain-lain. Saya kira bisa menjadi orang menerima. Jadi oleh karena pengelolaan komunikasi menjadi permasalahan. Jadi kritik itu bisa dijelaskan kok. Demikian. Oke, terakhir ya Bang Emrus, lalu bagaimana seharusnya pemerintah merespons kritik simbolik seperti ini? Apakah lebih efektif direspons secara terbuka, diabaikan atau justru diluruskan agar tidak berkembang menjadi opini liar di publik? Yang pasti dibiarkan tidak baik, diluruskan juga tidak baik. Ukuran lurus itu apa? Kan gitu. Dari pihak sana itu lurus, dari pihak sana tidak lurus. Yang baik adalah terbuka, dialog. Dari perspektif pemerintah, misalnya akan nambahnya utang kita, ini contoh saja. Mengapa? Kan bisa dong dijelaskan dari pihak yang mengkritik. Iya kan? Bisa saja menjelaskan. Atau bahkan yang pihak mengkritik jadi menerima. Oh betul juga, kalau kita nggak minjam, itu lebih hancur loh ekonomi kita misalnya. Karena disadarkan seperti itu. Jadi tetap terbaik dialog. Berdialog antar satu dengan yang lain, keterbukaan suatu hal yang baik. Untuk itulah gaya kepemimpinan Dudung Abdul Rahman yang sudah disampaikan ke publik setelah dia kepala KSP, dikatakan, saya akan temui rakyat, mendengar suara rakyat. Luar biasa kan? Berdialog kan itu? Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada tidak ada sandiwara-sandiwaraan. Dan langsung kita ambil solusi bersama. Wah, kalau itu dilakukan luar biasa Ibu. Inilah salah satu cara yang terbaik. Oleh karena itu, saya pikir kepala atau badan komunikasi pemerintah, Bakom komunikasi pemerintah ini, ditarik aja itu di bawah KSP. Jangan di bawah setingkat menteri itu. Sehingga kepala Bakom kan setingkat menteri sama dengan KSP dan menteri lain kan? Di bawah KSP saja. Supaya Dudung Abdul Rahman bisa mengelola itu. Jadi dibuat aja itu deputi namanya, apapun namanya. Jadi tidak setingkat menteri. Karena pekerjaannya saya melihat tidak sebagaimana yang diucapkan oleh Dudung Abdul Rahman, turun ke bawah, mendengar rakyat, tidak ada sandiwara-sandiwara, tidak ada drama. Ya, baru kemudian komunikasi menjadi leading sector, tidak ekor komunikasi. Waduh, banyak yang harus diperbaiki lah. Kecuali memang Kepala Bakom ini membuat suatu perubahan yang sangat baik bahwa Bakom melakukan komunikasi dua arah. Dari rakyat, masyarakat, publik, pengkritik terhadap pemerintah. Dari pemerintah kepada masyarakat. Dan bisa nggak dilakukan misalnya adalah ketika ada kritik. Contoh ini misalnya, sebagaimana saya katakan di awal, mahasiswa mengkritik. Bakom menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat. Menjembatani komunikasi dengan UGM. Dan jangan menyarankan kepada UGM, menyarankan bukan jangan ya, menyarankan kepada teman UGM, mohon dong jangan dilarang itu. Anak-anak kita itu. Berikan mereka kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Saya akan segera ke UGM nanti. Kita dialog lah di sana. Kita rangkul mahasiswa kita, anak-anak itu bagus sekali. Jadi Bakom menjadi media melakukan komunikasi dua arah, media dialog, gitu loh. Media sampai sekarang belum ada respon daripada Bakom tentang melakukan komunikasi dialog ini, nggak ada. Pergi dia ke UGM sana, cari itu tim, minta ketemu mahasiswa, minta rektor, para purek berdialog dengan mahasiswa, bawa menteri yang terkait dengan itu terhadap kritik, bawa ketua KPU, bawa ketua Bawaslu. Berdialog, wah bagus sekali, rakyat menyaksikan. Sehingga bisa saja loh, ketika dialog berjalan dengan baik, mahasiswa dengan kebaikan hatinya, betul juga bapak-bapakku ini, pemimpin-pemimpinku ini. Tentu dialog tidak ada di situ agenda-agenda yang terselubung. Buka saja. Toh ini Bu, kenapa saya selalu mendorong dialog? Ini bangsa ini milik kita bersama loh. Iya kan? Tidak milik penguasa loh. Milik bersama. Prabowo juga anti kritik loh. Dia malah bangga dengan PDI Perjuangan dengan kritik yang sangat tajam itu kan, diakui tajam. Tapi betul juga katanya. Iya.
Jadi saya terus terang, jangan orang yang di sekitar Prabowo ini yang tidak paham tentang Prabowo. Bahwa Prabowo adalah pemimpin dialogis, pemimpin anti kritik. Dari ucapan-ucapannya terlihat. Contoh bahwa Prabowo bukan anti kritik ya. Bukan anti kritik itu. Saya ralat bukan anti kritik, bukan anti kritik. Artinya bahwa bersedia menerima kritik, itulah maknanya. Gitu ya. Salah satu contoh bahwa dia bersedia menerima kritik, yaitu adalah ketika di istana kemarin kan ada diundang Mata Najwa dan lain-lain teman-temannya kan. Baru siapa itu Hasan Nasbi sebagai moderator. Hasan Nasbi kan mencoba menghentikan kan pertanyaan dari Mata Najwa. Bukan Mata Najwa adalah programnya Najwa Shihab. Nah, tapi apa kata Prabowo? Biarkan aja. Saya mau ini kesempatan saya menjelaskan. Jadi setajam apapun pertanyaan dari Najwa Shihab dilayani. Justru Hasan Nasbi yang seolah-olah melindungi. Ini bukti bahwa Hasan Nasbi belum memahami siapa Prabowo sebagai sosok tokoh yang bukan anti kritik. Dia suka kritik. Dan itu baik. Demikian. Oke, baik Bang Emrus. Menarik sekali ya diskusi pada hari ini. Dan diskusi soal yang lagi viral ini ya, spanduk dari UGM. Betul. Oke, cukup menarik berdiskusi dengan Bang Emrus ini. Next time kita bakal berdiskusi Boleh. lagi ya Bang Emrus. Siap. Mohon maaf sedikit terganggu suara saya, sakit semangatnya di akhir-akhir tadi ya. Semoga lekas sembuh ya Bang Emrus. Enggak apa-apa, ini biasa itu keselak atau apa namanya lah. Dan ini udah mulai jelas nih. Oke, makasih. Terima kasih Bang Emrus sudah mengobrol bersama pada hari ini di program On Focus Tribun News. Ya. Terima kasih. Demikian pemirsa obrolan saya bersama pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Saksikan diskusi saya bersama narasumber lain tentunya dengan tema yang lebih menarik. Saya Adila Risna mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.